Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat di dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita menjadi abdus syakur, hamba yang senantiasa dapat mensyukuri sekecil apapun nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak tambahan nikmat di dalam kehidupan kita. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah hikmah atau rahasia di sebalik ibadah wudu. Wudu adalah salah satu ibadah yang perintahnya itu ada di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang telah beriman, iza kumtum ila sholah, kalau kamu mau menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, cucilah, basuhlah wajah-wajahmu, wa aidiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi yang disuruh untuk berwudu di dalam ayat ini adalah orang yang telah beriman. Orang yang belum beriman tidak disuruh untuk berwudu. Kemudian wudu di dalam ajaran Islam merupakan syarat dari sahnya sholat. Siapapun yang menegakkan sholat tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah.
Rasul menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la sholata liman lam yatawaddo. Tidak ada solat bagi orang yang tidak berwudu. Dan wudu itu harus diawali dengan mengucapkan asma Allah. Jadi wudu itu harus diawali dengan ucapan bismillah. Harus dimulai dengan menyebut nama Allah. Wudu yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka wudunya tidak sah. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, wala wudu'a liman lam yuzkarismallahi ta'ala alaih. Tidak ada wudu bagi siapapun yang tidak menyebut asma Allah yang maha tinggi atas wudunya itu. Jadi sholat tidak sah tanpa wudu. Wudu tidak sah tanpa dimulai dengan mengucapkan bismillah. Jadi itu harus berhati-hati. Jangan sampai kita berwudu sambil melamun, lalu kita tidak memulai wudu kita itu dengan ucapan bismillah. Kalau ucapan bismillah tidak kita ucapkan pada saat kita akan berwudu, maka wudu kita tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah, maka sholat kita juga tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah wudu, dan salah satu syarat sahnya wudu adalah dimulai dengan menyebut nama Allah. Ini penting untuk kita cermati. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari menjelaskan bahwa wudu itu adalah bahagian dari iman. Karena wudu termasuk bahagian dari bersuci. Rasul bersabda, at-tuhur syatrul iman. Jadi bersuci itu syatrul iman, ya, sebahagian dari iman atau bahagian dari iman. Jadi orang yang tidak beriman tidak mungkin berwudu, dan hanya orang beriman yang disuruh untuk melaksanakan ibadah wudu. Kemudian ibadah wudu itu oleh Rasul dijelaskan dapat mendatangkan pengampunan atas dosa-dosa. Jadi rahasia lain dari wudu itu, ibadah wudu itu dapat mendatangkan pengampunan dari dosa-dosa yang sudah dilakukan. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman mengatakan, anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa misla wudu'i haza. Beliau berwudu seperti wuduku ini. Sumaqala,
Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, may yatawadda hakaza, siapapun yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampunilah baginya dosa-dosanya di masa yang telah lampau. Jadi setiap kali kita berwudu seperti wudunya Rasul yang pernah dilihat oleh Sayyidina Utsman bin Affan itu, maka terampunilah dosa-dosa dari orang yang melaksanakan ibadah wudu itu. Karena ada dosa yang kita teringat lalu kita meminta ampunan kepada Allah. Tapi banyak dosa-dosa kecil yang terkadang kita lakukan lalu kemudian kita lupa beristighfar, lupa meminta ampunan kepada Allah. Maka dosa-dosa kecil yang kita tidak meminta ampunan itu dikarenakan kelalaian kita tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berwudu. Dengan kita berwudu, Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa yang lampau. Jadi besar hikmah wudu itu bagi kita orang-orang yang beriman. Kemudian rahasia wudu yang lain, hikmah dari wudu yang lain, Rasul menjelaskan bahwa wudu itu dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh para hamba yang beriman. Jadi jika ada orang-orang yang beriman berbuat kesalahan, ada perilakunya yang buruk, dengan ibadah wudu yang dia lakukan, maka kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan itu akan gugur bersamaan dengan jatuhnya air wudu. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim, juga dari Sayyidina Utsman bin Affan. Rasul bersabda, man tawaddo'a, siapapun yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka kemudian dia memperbagus wudunya, kharajat khotoyahu, keluarlah kesalahan-kesalahannya, keluarlah keburukan-keburukannya, min jasadihi, dari jasadnya, hatta takhruja min tahti azfarihi, sampai-sampai kesalahan dan keburukan itu keluar dari setiap bawah kuku-kukunya. Jadi pada saat kita berwudu, kesalahan-kesalahan kita, keburukan-keburukan kita jatuh berguguran bersamaan dengan jatuhnya air wudu yang kita sedang berwudu itu. Sehingga kita bisa merasakan bahwa ternyata di sebalik ibadah wudu itu banyak hikmahnya, banyak rahasianya. Sehingga kita kemudian akan selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah wudu. Karena wudu itu juga bahagian dari ibadah yang memerlukan hadirnya rasa khusyuk dan kesungguhan bagi kita dalam melaksanakan ibadah wudu itu.